Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, kita dari kelompok broadcasting dari kelompok Net TV. Iya. Saya sama Putra Hayu. Raya Raina, Pak. Saya Dia Hawati, saya Sinjula, saya Dela Destiani. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang sejarah perkembangan kampus Muhammadiyah di Kuningan. Gimana Pak kalau boleh tahu awal terbentuknya kampus Muhammadiyah di Kuningan? Baik. Kampus Muhammadiyah Kuningan yang hari ini menjadi Universitas Muhammadiyah Kuningan itu berawal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Muhammadiyah Kuningan yang memang awalnya itu berdiri tahun 2009 dan dapat izin di 2010. Ya. Pertama pembelajarannya kita sebelumnya punya bangunan. Ini cerita awal begitu ya. Sebelumnya kita punya bangunan, kita bersama dulu di SMK Muhammadiyah 2. Kemudian sesuai perkembangan tahun depannya kita mulai membangun di gedung ini yaitu gedung A ya dan seterusnya, sehingga perjalanan di STKIP Muhammadiyah Kuningan itu terus berkembang dengan 6 program studi. Oh, pada awalnya itu cuma 6 program studi. Iya. Apa aja Pak kalau boleh tahu? 6 program studi itu ada PTIK, PJKR, PGSD, PBSD, PMTK dan PGPAUD. Oh, dikirim sama PTIK tuh baru. Ternyata emang Iya. pelopor dari awal juga udah ada PTIK ya? Dari awal ya. Jadi pas awal untuk STKIP berdiri itu langsung 6 jurusan. Kemudian untuk perjalanan ke sini itu tentunya ada satu perkembangan di 2000 sekarang itu 2024 ada yang disebut dengan merger antara STKIP dengan STIKES yang ada di Cipari ya. Nah, di Cipari itu menjadi universitas. Karena satu prasyarat universitas itu ada nambah prodi. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya prodi pendidikan saja. STKIP kan prodi pendidikan, kemudian yang di STIKES prodi kesehatan. Nah, itu pun belum cukup. Jadi kita nambah prodi kembali. Dari STKIP, STIKES digabungkan nambah prodi 5 prodi. Oh, 5 prodi. Apa? Yang di STKIP-nya 3 prodi, yaitu prodi STI ya, Sistem Teknologi Informasi, kemudian prodi Hukum dan Manajemen. Dari STIKES-nya nambah 2 prodi, yaitu prodi Peternakan dan Fisioterapi. Sehingga 5 prodi ini yang akan melengkapi menjadi universitas ya. Nah, hari ini Universitas Muhammadiyah Kuningan alhamdulillah kita sudah terbentuk ya mulai bulan Juli ya. Juli. Ya. Mulai bulan Juli SK-nya dan sekarang sudah mulai untuk bagaimana penataan, apakah itu struktural dan penataan yang lainnya. Dari sejak pertama terbentuknya STKIP sehingga menjadi Universitas Muhammadiyah itu menurut Bapak itu waktu yang singkat atau yang lama untuk dari sebuah institut Iya. berubah menjadi universitas? Waktunya ini cukup lama ya. Karena hitungan waktu STKIP berdiri itu secara izin 2010, perjalanan prosesnya dari mulai 2009. Sekarang menjadi universitas 2024. Ya. Sehingga itu kisaran di angka 14 tahun. Itu lumayan cukup lama. Ini juga untuk perubahan menjadi universitas itu atas apa istilahnya ikhtiar untuk menjadikan satu universitas ini. Ikhtiar yang luar biasa. Jadi bahasanya ada apa istilahnya nilai kebersamaan dengan STIKES. Mungkin saja kalaupun tidak merger, perubahannya belum saat ini. Karena perubahan itu membutuhkan apa istilahnya prodi-prodi baru
yang memang melengkapi dari universitas ini. Lalu Pak, Bapak itu masuk ke Muhammadiyah ini di kampus dari sejak STKIP itu gimana nih Pak sejarahnya sehingga Bapak menjadi jabatan Bapak sekarang? Baik, awal Bapak sebelum di STKIP itu sebagai guru SMK Muhammadiyah 2. Ya, di SMK Muhammadiyah 2 Bapak mengajar dari 2008 sampai 2016. Ya, 2016 itu Bapak mulai untuk bergabung di STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai dosen, dan perjalanan tentunya Bapak tidak langsung menjadi dosen tetap gitu ya. Nah, mengawali ya berjalan Bapak dosen tidak tetap gitu ya selama 1 tahun lebih ya, karena kan ada proses ya yang harus dilalui. Nah, kemudian setelah 1 tahun lebih menjelang ke-2 tahun Bapak menjadi dosen tetap begitu. Kemudian setelahnya jadi dosen tetap Bapak diamanahi DPA, dosen pembimbing akademik gitu ya. Karena kan syarat dosen pembimbing akademik harus dosen tetap gitu. Terus perjalanan ke sana awal Bapak itu mulai perbantukan di PMB gitu ya. Awal masuk Bapak sebelum jadi dosen tetap Bapak diperbantukan di PMB ataupun menjadi tim PMB ataupun penerimaan mahasiswa baru untuk bagaimana pengembangan kampus ini gitu ya, sampai Bapak menjadi dosen tetap. Kemudian Bapak dari 2016 mulai dikasih amanah jabatan di 2020 itu Bapak dikasih amanah sebagai kepala bagian sarana prasarana gitu ya. Sarpras ya. Nah, dikasih amanah kepala bagian sarana prasarana, kemudian setahun ke depan Bapak diangkat menjadi Kaprodi PT IKA. Sampai 2024 gitu. Terus hari ini Bapak dikasih amanah sebagai Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Gitu ya. Jadi perjalanan Bapak itu datang ke sini itu mulai dari nol. Ya, dari nol, tidak langsung Bapak punya jabatan, bahkan dari nol itu Bapak dosen tidak tetap hampir 2 tahun. Gitu ya. Perjalanan itu Bapak jalani, dimaksimalkan apapun yang memang Bapak lakukan dan Bapak mampu begitu ya. Dikasih amanah membantu di tim PMB, Bapak ikut begitu ya. Roadshow ke tiap sekolah begitu ya. Nah, ke tiap sekolah roadshow untuk bagaimana penyampaian terkait kampus kita. Nah, itu perjalanan Bapak sampai hari ini. Mungkin inilah dari proses begini ya. Nanti kedepannya Bapak nanti jadi rektor. Amin. Ditunggu Pak Ibu rektor. Amin. Nah, itu mungkin sepintas ya untuk perjalanan Bapak. Jadi Bapak hari ini menjadi direktur direktorat itu tidak langsung dikasih jabatan. Bapak mulai awal dikasih jabatan itu tahun 2000, masuk 2016, tahun 2000 mulai ada jabatan begitu ya. Apalagi untuk pesan dan kesannya ya selama Bapak menjabat dari nol itu sampai sekarang itu bagaimana menurut Bapak? Iya. Pesan ya dari Bapak yang pertama, apapun yang dikasih amanah ke kita, sekecil apapun, kita jaga amanah itu dan kita maksimalkan sesuai apa yang kita mampu. Yang selanjutnya, apapun itu kita harus bisa memberikan hal yang lebih baik, terutamanya karena yang namanya satu naungan organisasi di Muhammadiyah ini, yang paling utama bagaimana kita mempunyai kebaikan yang paling utama itu adalah bagaimana kita
menata terkait kepribadian kita ataupun akhlak kita. Ya, bahasanya seseorang pintar itu banyak, tapi seseorang yang baik dalam arti akhlaknya baik itu tentunya ya bisa dikatakan mungkin ada satu keterbatasan begitu ya. Dalam arti apa istilahnya, pekerjaan dengan dijalani oleh orang yang pintar dengan orang yang baik itu akan selesai dan akan lebih bermanfaat dijalani oleh orang yang baik. Karena biasanya kepintaran itu pada akhirnya akan menjadikan sesuatu hal yang apa istilahnya, faktor yang pada akhirnya akan berujung yang kurang baik lah intinya ya. Dalam arti Bapak berpesan kepada Ananda semua dimanapun berada, jadilah orang yang mengutamakan terkait kepribadian ataupun akhlak dan pekerti. Itu ya. Mungkin dari Bapak itu, sehingga pada akhirnya amanah yang kita emban apapun itu kita bisa untuk bagaimana menyikapinya, bagaimana kita bisa untuk memaksimalkan amanah itu. Dari Bapak seperti itu. Ya, jadi tidak ada orang yang lebih pintar, tidak ada orang yang lebih baik itu. Tapi ada juga orang yang bagaimana kita pingin berlaku, berbuat, pingin berusaha yang terbaik. Itu ya. Masya Allah. Dari Bapak ya. Iya, itu nasihatnya dalam pol. Terima kasih Bapak. Iya. Mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini mengenai pembahasan tentang sejarah kampus Muhammadiyah Kuningan. Iya. Terima kasih Bapak, waktunya Ya, maaf sama-sama. diselang, kita ambil waktu Bapak yang sangat sibuk ini. Terima kasih Pak, terus mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian dari kami itu kurang berkenan buat Bapak. Mungkin cukup itu aja Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.